Terima kasih. Masya Allah. Iya. Baswan, terima kasih Bang Jos. Masya Allah Bang Jos. Lama ndak lipna Bang Jos. Sebatas mahabbah, Masya Allah. Terima kasih. Pepo orang Sampit 4 jam, Masya Allah. As-sayyidil arabi lakum madatu yadi. Waalaikumsalam Muhammad Rizal. Insyaallah. Lagi santai nama Muhammad Rizal lah. Waalaikumsalam Tangki. Masyaallah. Amin doanya Acil Isa. Aduh Acil kone mudahan dikirim Sidin Wadai. Bila mengirimi itulah kemana? Amin ya rabbal alamin. Tulak hari Sabtu depan loh acaranya kada hari ini loh. Tanggal 6 kalau acara Isa. Ini tanggal berapa? Nyar tanggal 30. Tulak kemana ulan? Oh, ulun yang tanggal 15. Ulun yang tanggal 15, yang 400. Ini anu iki Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih yang hadir, terima kasih yang mantap layar. Masya Allah. Mbak Imbai lawan Rahman lapian nenggi Mbak Ombus. Terima kasih yang hadir, Masya Allah, tabarakallah, mudah dimudahkan rezekinya. Apa kita judul hari ini nah? MTTSSR panjangnya apa itu artinya? Waalaikumsalam. Master Teknik Teknologi Serba. Serba rumit. Master Teknologi pada termurah. Mariaton ada ini Mariaton ya, Maria silsilah guru ya kah masalah kawa 4 juga guru lah ini kah. Assalamualaikum berkamin. Bayar pidia pondok ke pondok dibayar pidia tuh ke fakir miskin. Kalau ke pondok tuh kada saja bayarnya. Ke pondok, ke masjid bayar tuh kada sah. Ya harus ke mana itu namanya? Ke fakir miskin bayar pidia. Bayar pidia puasa loh tadi tuh. Ya, bayar pidia puasa itu ke fakir miskin. Assalamualaikum, bolehkah bayar pidia, bayar zakat kada boleh jaga ke pondok. Jadi pondok tuh misalnya ada yang menerimanya, misalnya ustadznya, kalau ustadznya kada bapak. Kalau atas nama pondok ada boleh kan, yang menerima itu harus fakir miskin nang gulungan yang 8 itu. Tetapi kalau bayar pidia itu ke fakir miskin bagusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Guru 4 batakun.
Rahman Rahim itu di mana anaknya? Di diri kita nih sebenarnya, seluruh alam nih. Kamu kada ada Rahman Rahimnya pian kada keluar napas ini. Hingga kalau kada ada Rahman dan Rahimnya apa? Kada melihat pian. Rahman Rahimnya tuh meliputi segala makhluknya. Arti makhluk itu apa? Semua ciptaannya itu diliputi oleh Rahman dan Rahimnya. Karena Rahman dan Rahimnya itulah kita itu nikmat imdad namanya. Asalnya nikmat ijad tuh karena Rahman Rahimnya. Ulun kada mengerti gure ijad lawan imdad itu apa. Nah itulah. Kalau ijad artinya nikmat dijadikan itu. Nikmat dijadikan namanya nikmat ijad namanya. Itu karena Rahman dan Rahimnya. Lalu imdad tuh dengan Rahman Rahimnya juga. Terus kita ini hidup. Dan hidup kita tuh dijaga. Lalu pian bertanya Rahman Rahim pian tuh di mana? Rahman Rahim Allah Ta'ala tuh di mana aja? Seluruh batang tubuh kita, seluruh makhluk, seluruh yang dijadikan itu adalah kenyataan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta'ala. Amun kada Rahman Rahimnya kada mewujud sebenarnya. Adalah mulyati. Nah, penghasilan sebulan 7 juta wajib zakat guru. Kada wajib sekarang ini. Kada wajib 7 juta itu kalikan harga emas sekarang 2 juta. Jadi kalau 7 juta itu pian penghasilan pian setahun kurang lebih 82 juta, 84 juta. Nah, kan kalau zakat harta itu dihitung sama dengan emas yaitu 84 gram. 84 gram sekarang ini kali 2 sama dengan 160 juta. Kalau kecuali gaji pian wah ini tuh di atas 15 juta baru pian masuk zakat. Kalau kada masuk. Karena harta perdagangan, harta simpanan itu dihitung sama dengan zakat emas nilainya. Jadi zakat emas itu sekarang ini kan zakat emas tetap aja harganya 80 gram. 80 graman zakat emas itu wajib zakat. Nah kalikan 2 juta sekarang ini. Nah bila orang mempunyai harta perdagangan itu sampai 160 juta penghasilannya setahun baru dia mengeluarkan 2,5 juta. Hingga kalau kada wajib kada sampai nisab namanya. Ulun hendak batakun hingga terus saja bayar zakat ke orang yang 8 tapi orangnya kada penyembahyang boleh kah guru? Di dalam kitab Fathul Mu'in kalau orang itu kada penyembahyang sah aja zakat tuh. Cuma lebih bagusnya diserahkan kepada orang yang penyembahyang, penang taat, yang fakir, miskin tapi taat. Kenapa? Sama di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan menyerahkan zakat kepada orang yang fasik itu sah, tetapi sama dengan menyerahkan dengan orang yang gila maksudnya. Nah itu jadi diserahkan kepada walinya saja. Kalau orang kada penyembahyang, bagusnya yang kepada orang nang penyembahyang, nang taat, nang bagusnya. Sekalian jadi tahzir peringatan baginya. Nah, peringatan bagi inya kada mampu itu karena kada taat seperti itu. Lalu orang kada memberikan zakat lawan inya itu karena dia itu ditahzir namanya, diberi peringatan. Amalan guru supaya lakas yorah ke makam Rasulullah, apa amalannya? Banyak membaca salawat kita dengan Rasulullah. Hingga banyak merindukan Rasulullah. Kalau melihat baca salawat, baca salawat. Itu insyaallah dimudahkan. Berdoa aja kita ini. Kalau yang enggak jelas penghasilannya guru kada wajib zakat. Penghasilannya tuh yang jelas itu sampai kepada tadi 180 juta sekarang 160 juta. Ini kalau kada jelas kada wajib sedekah aja namanya. Kalau kami jual perak. Mana tadi? Kalau kami jual perak pangguru harus hitung emas juga kah? Perak tuh kan ada kadarnya juga. Sekitar 540 gram seperti itu, lebih setengah kilo. Kalau peraknya hitungnya lebih setengah kilo. Wajib zakat emas itu sekitar 500 sekian gram seperti itu. Rahman salah. Kalau ini berjual perak itu kada jual kada peraknya yang dijakati, perdagangannya sayangai. Hingga karena pian berdagang kalau berdagang perak, berdagang emas. Yang emas itu kalau niatnya menyimpan. Kalau berdagang kan niatnya berarti tijarah bukan dekat emas namanya. Zakat perdagangan. Tetapi dihitung sama dengan zakat emas 80 gram. Tetapi bukan emasnya yang dihitung, tetapi hasil duitnya aja yang dihitung. Karena itu perdagangan namanya pian berdagang emas. Berdagang emas lain menyimpan emas. Kalau orang menyimpan emas zakatnya 2,5% daripada itu emas. Kalau pian 2,5% daripada emas tuh banyak pian bejakatnya. Hingga tapi dihitung perdagangan. Sama aja Bang lah kurang lebih berarti itu.
gitu. Tapi hitungnya kalau berdagang perak dagang namanya, bukan peraknya dihitung. Warahmatullahi wabarakatuh istighfar. Terima kasih menyangkut sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, thank you, I love you. Soal merindukan Rasulullah bagaimana guru? Buktikan dulu pian rindu, karena rindu itu titipan Allah Ta'ala dengan kita. Kita kada bisa cinta dengan Rasulullah, cinta dengan agama ini kada bisa. Cuma kita itu di makam mencintai dulu. Kita dulu membuktikan cinta, banyak membaca salawat, banyak berzikir, baru kita diberikan kecintaan. Jadi kalau mencintai itu kayak apa aja? Bukti cinta itu kita banyak menyebutnya. Nanti baru diberikan namanya rasa kecintaan di dalam hati kita. Kada mesti aku cinta, kada dan menggebu-gebu itu belum. Kita itu membuktikan dulu cinta. Membuktikan cinta. Makanya jar orang man ahabba syai'an fahuwa asiruh. Barang siapa mencintai sesuatu, inya tertawan. Tertahan dengan orang yang dicintainya. Man ahabba syai'an kasura dzikruh, banyak dulu menyebutnya. Baru nanti cintanya itu timbul. Kalau kada banyak menyebut, bagaimana bisa timbul? Diberikan, karena kecintaan itu anugerah dari Allah Ta'ala, bukan artinya datang bekakajutan nang langsung cinta, kada. Kita usahakan dulu secara ilmunya, yaitu dengan menyebut namanya, dengan banyak berzikir, baru diberikan makam mahabbah. Guru 4 batakun nama yang ke-100 itu apa? Nang ke-100 itu ketika pian bertemu dengan jatnya, baru pian tahu yang ke-100. Amun kada bertemu, kada bisa pian mengetahui yang ke-100. Jadi orang itu sampai kepada makam wasil, baru dia menemukan yang 100, bahkan lebih 100. Kenapa? Karena bertemu jatnya. Nama itu kada pernah terpisah daripada jat. Jat itu kada bisa luput daripada sifatnya dan asma'nya dan apalnya. Ketika seseorang itu mencapai wasil, disitulah dia akan mengerti kesempurnaan nama. Bukan yang ke-100, tapi semua nama Allah Ta'ala itu sempurna nanti didapatnya ketika orang itu mencapai wasil, yaitu makam fanafilah namanya. Itulah disebut orang itu menemukan atau melihat, merasakan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kalau kada tahu nama 100 itu terserah, pokoknya pian mengatakan, tapi itu belum sempurna. Karena apabila pian sampai kepada makam yang ke-100 itu sempurna, artinya wasil itu bukankan yang 100, tetapi dari 1 sampai asabur itu semuanya sempurna pian melihat kena. Jadi tidak ada nama Allah Ta'ala itu misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minun, Mu'aiminun, Azizul Jabbar Mutakabir sampai asabur itu pian mengatakan itu kada sempurna, itu kada boleh. Semua nama Allah Ta'ala itu sempurna. Tetapi kesempurnaan nama Allah Ta'ala Ar-Rahman itu pian nampak nanti. Rahmannya itu setelah pian akan merasakan ketika pian wasil. Kalau kada wasil, kada bisa pian Ar-Rahman. Oh, kasih sayang Allah Ta'ala. Cuma pian musahadakan saja. Oh, ini Rahmannya Rahim. Tapi pian kada bisa merasakan. Tetapi setelah pian wasil, nanti pian baru mengerti Rahman Rahim itu. Yang sebenarnya Al-Malik itu sebenarnya, Al-Qudus itu sebenarnya, Al-Muhaimin itu sebenarnya, Al-Jabbar itu sebenarnya. Itu setelah orang itu sampai kepada makam wasil. Kalau kada sampai, itu sekadar ucapan pian. Makanya pian mencari yang 100 apa aja pian. Maksud orang tua dahulu itu suruh mencari yang 100 itu supaya pian itu mengerti semua nama Allah Ta'ala itu sempurna. The best river and the world has logo is so fresh. Yes. Guru, namun anggur merah itu haram, itu tetap haram hukumnya. Dewa perang lah. Guru minum anggur merah, tapi niatnya gasan jamu, tetapi haram lah. Kalau anggur merah itu dikatakan adalah minuman yang mengharamkan, tetap haram. Terkecuali tidak ada lagi obat selain daripada anggur merah itu. Nah, pian boleh meminum anggur merah itu sekedar untuk berobat tadi itu. Kada boleh lebih, misalnya sebutulan minum. Sekedar kadar yang dianjurkan oleh ahlinya itu boleh kita memakan yang haram, meminum yang haram. Tetapi sudah tidak ada lagi obat daripada selain daripada itu. Itu pun sudah menurut ahli. Ikam ini kalau minum jamu kada boleh, minum ini kada bisa sembuh penyakit ikam, kecuali minum ini anggur merah, atau makan babi, atau makan buaya, atau makan bidawang. Biar itu ujar yang ahlinya, kecuali makan itu ikam kada bisa sembuh. Ujar ahlinya.
Nah, apabila ahlinya itu mengatakan seperti itu, maka pian boleh meminum anggur merah, memulai minum arak, minum apa aja boleh pian yang haram. Tetapi sekedar untuk berubat tadi itu, sekedar kada boleh lebih kanyang, misalnya untuk berkenyang-kenyang, kada boleh pian. Nah, jadi kalau pian minum anggur merah, penyakit pian apa? Anak minum makan biawak, makan buaya, apa penyakit pian? Sehingga oleh dokter tidak ada lagi obat selain daripada minum anggur merah, minum tuak, minum tupi miring, minum banyu kecubung. Nah, itu kecuali kada ada lagi obat yang lain. Ya fadal, itu boleh di dalam ilmu fikih. Jadi keharamannya itu tidak lagi haram karena untuk pengobatan, maka boleh. Itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Karena orang memprotes ulun, di mana aja dalilnya? Di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engge Jailani, thank you. Hairkan, terima kasih, hafal. Hafal kita. Hairkan, thank you, masya Allah. Hairkan, thank you Hairkan. Barakallah, engge mudah-mudahan berkah semua, amin ya rabbal alamin. Muhammad Kadir 188, waalaikumsalam Jairikina. Engge masalah, terima kasih. Waalaikumsalam Kota Baru An-Nur, masya Allah, Nurul Mustafa. Terima kasih, mantap layar lah. Biar lebih Waalaikumsalam, Khairkan, terima kasih Anur hadiahnya, masya Allah. Khairkan, guru hendak bertakun, langsung aja sayang Inggih. Murabi mursid pian siapa guru ya? Ulun sabatakan kena pian takajud. Murabi ulun tuh kada masur tapi masur lah. Apa itu guru ya? Enggak, artinya kada kayak orang. Dia mastur, tapi masur. Nah kayak apa itulah, masur tapi masur. Ngalihai ulun ngabetakan. Bahas makhluk, makhluk itu satu aja, masih walah makhlukun. Selain daripada Allah Ta'ala makhluk. Jadi kada ada lagi yang kita bahas. Setiap makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Setiap berhajat hukumnya fakir. Setiap fakir berarti tunduk. Nah berarti orang yang benar-benar makhluk itu tunduk. Guru cara musahadakan Nur Muhammad terus. Lihat di piti ulun. Di piti ulun tuh lengkap ulun madahkan. Di piti itu musahadah Nur Muhammad. Lengkap. Nah memusahadakan Nur Muhammad itu madilah. Amirlah, musahadakan Nur Muhammad itu walaupun yang ulun katakan yang di piti ulun itu pian caranya musahadah seperti itu, nanti apabila sudah terbiasa kada seperti ulun itu lagi, nanti pian diberikan ilham sendiri untuk musahadah Nur Muhammad itu, dia diberikan pengertian sendiri nanti cara musahadahnya. Walaupun yang seperti ulun katakan di piti-piti ulun itu benar cara musahadahnya, makanya berbeda-beda ulun mengatakan di piti ulun itu cara musahadah Nur Muhammad seperti ini itu beda-beda. Kenapa? Nanti apabila pian sudah bisa cara musahadah itu, maka berbeda-beda sudut pandang pian. Ada yang dari kalbi, ada yang dari zahir pian. Nanti musahadah Nur Muhammad itu ada yang seluruh batang tubuh pian. Nanti pian sendiri akan mengerti. Karena apabila kita musahadah itu nanti akan menghasilkan namanya ilham namanya. Ilham itulah yang membawa kita kepada makam wasil. Nah ilham kalau kita musahadah di Nur Muhammad, maka kita mengerti nanti cara memusahadahkan Nur Muhammad itu dengan ilham dari Allah Ta'ala. Itulah hasil daripada musahadah, namanya warid namanya. Warid itulah nanti yang membawa kita kepada makam pana pin Nur itu sendiri. Jadi pian lihati jadi piti ulun tu dulu cara musahadah Nur Muhammad itu. Kalau lebih jelasnya lihati di YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. MT Nurul Mustafa Lamandau YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe. Nah itu, maaf pian itu hendak jelas melihati cara musahadah, jalan salikin, jalan orang wasil, mendatangkan warid. Warid itu membawa kepada wakam wasil. Itu ulun beritahu sudah itu di pengajian ulun. Nah pian lihati jadi piti ulun atau lihati pian di YouTube ulun Imti Nurul Mustafa Lamandau. Kalau lengkapnya di YouTube, di YouTube-nya. Kalau di piti kan sedikit-sedikit aja. Nggih. Kayak apa supaya hati senang, merasa tenang beribadah. Nah di dalam Al-Quran kan disebutakan gemoy sudah alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah.
Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Paling kada kita tuh ingat di waktu sembahyang dengan Allah Subhanahu wa taala, entah di waktu takbir kah, waktu membaca iftitah kah, membaca Fatihah kah. Kalau keluar kada ingatakan. Itu bisa kita tenang dalam beribadah. Ibadah itu kalau kita akan merasakan lezat, kenapa? Karena kita kada memperhatikan, kada fokus, kada khusyuk bahwa ibadah kita ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu bisa di dalam ibadahnya itu gemoylah, inya dalam keadaan musyahadah, menyaksikan terus semua yang dia kerjakannya di waktu ibadah ini. Paling inting musyahadahnya adalah dia memandang ini anugerah Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Tuh orang itu akan merasakan kenikmatan tuh nanti dalam ibadah. Wes ya. Salam dari Pontianak, doakan saya guru semoga selalu istiqamah, amin. Guru penjelasan cara pengamalan Nur Muhammad jihad batin. Terima kasih Pak Nyok. Itu jihad batin. Jihad batin itu artinya istiqamah kita itu. Jangan lepas pandangan kita daripada Nur Muhammad itu. Kalau musahadah pian Nur Muhammad, itu namanya jihad batin pian berjihad. Itu namanya jihad batin pian berjihad batin pian. Riyadhah batin pian. Supaya pian mendengar seruannya ini, pian rasakan itu adalah kenyataan, kejahiran daripada Nur Muhammad. Itu namanya pian berjahir. Nah, ialah terima kasih banyak. Nah, itu namanya jihad batin. Arboilah namanya kalau di makamnya itu namanya istiqamah namanya. Istiqamah memandang Nur Muhammad saja secara zahir dan batin. Nah, itu. Assalamualaikum, izin menyimak Kamelia. Waalaikumsalam Kamelia. Guru adalah yang lebih tinggi daripada panapilah. Kada ada lagi panapilah. Karena panapilah itu artinya tubadilnya seseorang, bergantinya seseorang sifat apa namanya? Sifat basariah berganti dengan sifat rabbaniyah namanya. Nah, disitulah nanti ada yang lebih tinggi lah. Ada di ketingkatan pana itu namanya kan nanti terbuka sir, terbuka hikmah, terbuka kasyaf. Itu semuanya tuh di makam pana nanti. Jadi kalau orang sudah panah itu nanti tingkatannya terbuka sir, terbuka asrarnya, terbuka hikmahnya. Nah, itu kembali lagi dia ke tingkatan yang biasa, yaitu kembali ke tingkatan jalan salik namanya. Terus kembali lagi kepada tingkatan panah nanti. Seperti itu terus nanti. Akhir daripada salikin namanya adalah wasilin. Akhir daripada wasil nanti kembali kepada salikin. Nah, di dalam masa yang wasil itulah nanti, di dalam masa panah itulah nanti tingkatan yang berbeda. Ada yang sampai kepada makam panah saja, habis itu dia ada yang sampai kepada makam sir, ada yang sampai ke makam asror, nanti terbuka sir, banyak sirnya dibukakan. Ada juga yang satu aja sirnya dibukakan, bisa panah pada sifat aja nanti, panah pada afal saja lagi, pada zat aja lagi, bisa seperti itu. Ada yang terbuka ilmunya, ada yang terbuka hikmahnya, nanti macam-macam kalau sudah di makam sirah, di makam di atas panah itu. Jadi yang pertama itu pian menggapai panah itu dulu. Menggapai panah itu melalui jalan namanya salikin namanya. Jalan mahabbah dulu, yaitu mengikuti petunjuk daripada murabi mursyid. Itulah jalan wasil. Istiqamah memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya dengan istiqamah bahwasanya musyahadah kita Allah taala lah yang maujud. Allah Ta'ala lah yang mempunyai sifat, Allah Ta'ala lah yang mempunyai afal. Walhasil, di dalam kita itu menjalani salik, kita berusaha menghilangkan akuan kita. Baru kita sampai kepada makam panah. Nah, setelah makam panah itu pian terserah Allah Ta'ala. Bahasanya tuh kalau orang itu sudah sampai ke pasar itu terserah pian. Yang mana hendak ditunjukkan orang, pasar baju, pasar elektronik. Nah, itu yang dibukakan namanya, itulah sir namanya. Amin ya rabbal alamin. Yusrianda, terima kasih. Guru amun kita baca apa tuh? Bismillah. Amankan, masya Allah. Kalau ratibul hadad, lawan ratibul atas, yang mana kita dahulukan ratibul atas kah berdahulu ratibul hadad kah? Yang pian biasanya rutin mana dahulu pian? Inggih. Karena ratibul hadad dan ratibul atas itu kurang lebih isinya. Inggih, tapi banyak ratibul atas bang lah. Ratibul atas itu kan dibaca setelah maghrib. Ratibul hadad juga habis maghrib.
kumpulkan keduanya. Kalau hendak didahulukan ratibul hadatnya habis asar. Umpat batakun guru kayak apa caranya supaya kada was-was. Yakin namanya. Maulidah Rahman lah. Was-was di bidang mana dulu? Karena was-wasnya ada di bidang tauhid, ada di bidang syariat, di bidang fikih namanya. Bagaimana dan wajib itu secara hakikat? Aduh. Secara hakikat ya yer guru. Aduh. Bini sarip. Ingatakanlah, sayanglah. Buhan pian. Bila pian bepandir hakikat wudu kah, mandi kah? Hingga berjalan kah, berduduk kah? Itu sama kalau bila bertanya pian hakikat. Hakikat itu pian musahadahnya di mana dulu? Hingga bini sarip lah. Bila pian musahadahnya di tauhid, rasakan aja pian baudu itu perbuatannya. Sudah. Kalau pian baudu merasakan musahadah di Nur Muhammad, rasakan aja baudu itu Nur Muhammad, yang disentuh Nur Muhammad, yang membaca Nur Muhammad, yang melakukan Nur Muhammad, itu hakikat namanya. Jangan bilang membasuh muka ini hakikatnya adalah kudrat irad, angkat ilmu besar samanya yang kada kayak itu. Itu kada hakikat namanya pian berpilih-pilih masih. Hakikat tuh global aja satu yang dipandang. Bila kada sifatnya apalnya jatnya yang nyata. Kita ini kejahiran sifat dan jatnya. Itu baudu itu nyatakan bahwasanya kita kada mampu baudu. Kita lihat apal kita adalah apalnya. Kita lihat gerak kita geraknya. Lihat kita itu niat kita iradatnya. Sebertaan di dalam hati itu semua jahir dan batin. Rasakan itu kenyataan sifat dan apalnya. Itu namanya hakikat pian main. Jangan bilang basuh tangan lain, basuh muka lain. Itu lain hakikat pian. Tumpian temakan direkam namanya masih. Kada masuk ke hakikat masih pian. Pian masih terbaca namanya. Kada mengamalkan masih. Itu bahasa orang tuh wujud artinya ada. Lawannya adam artinya tiada. Kidam artinya sedia. Lawannya adalah baharu udus. Artinya baharu. Itu pian sama itu tuh pengertian pian itu. Kalau pian memisah-misahkan. Kalau hakikat tuh mengamalkan ada sifat 20 tuh masuk hakikat. Bahwasanya tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya berhajat kepada digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zatnya berhajat kepada diadakan oleh Allah taala. Apalnya berhajat kepada digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pian pandang. Namanya panafillah namanya. Memanakan perbuatan kita pilih pada sifat Allah taala, pada apal Allah taala, pada zat Allah taala. Itu baru pian masuk ke hakikat. Kalau pian masuk hakikat membida-bidakan, pian masih temakan ilmu, masih pian mengingatakan ilmu pian. Ingatakan itu ilmu hakikat itu adalah pengamalan daripada ilmu tauhid masuk hakikat. Hakikat itu artinya yang sebenarnya siapa gara? Demi itu pian. Yang sebenarnya siapa? Yaitu dia yang mempunyai sifat, punya apa, punya zat. Sudah hakikat tuh. Rahman Shah makam Arifin, Naba Guru. Makam Arifin di mana? Di pekuburan. Makam Arifin Naba Guru mitarela. Kada usah dulu kita betakon. Makam Arifin ini dua ulun padahkan lah. Dua buting. Satu makam Arifin namanya di makam musahadah. Arif namanya. Kenal di makam musahadah. Dan kenal sebenarnya di makam wasilin. Jadi yang di makam musahadah seperti apa Rahman Shah? Makam Arifin di makam musahadah dia menyatakan menghilangkan akuannya. Satu menghilangkan dirinya panah pada Nur Muhammad. Itu namanya makam Arifin. Arifin artinya kenal dia dengan bahwasanya dirinya ini kenyataan Nur Muhammad. Yang kedua, makam Arifin di makam musahadah adalah makam Arifin di mana dia itu tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala, di dalam apalnya, di dalam zat. Itu makam Arifin di makam musahadah jalur tauhid namanya. Yang ketiga, makam Arifin yaitu dia memanakan dirinya pada gurunya. Itulah namanya panah pada syekh. Ini di makam musahadah, makam menyatakan. Yang kedua makam Arifin yang sebenarnya. Itulah namanya insanul kamil mukamil. Kalau yang tadi insanul kamil namanya. Kalau mukamil dia kadang merasakan lagi dirinya mempunyai sifat, mempunyai apal. Kadang merasakan lagi dia Nur Muhammad yang tajali hanya sifat Allah Ta'ala saja. Yang meliputi akan itu Nur Muhammad. Panah pada syekh sama. Tidak ada yang nampak selain daripada yaitu kebesaran sifat dan apalnya Allah Ta'ala.
Semuanya nanti kembali kepada situ. Itulah makam arifin yang sebenarnya, makanya makam namanya wasilin. Nanti itu kembali lagi ke makam biasa. Nah itu seperti itu. Tapi sudah beda namanya. Orang itu arif billah sudah namanya. Sudah kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala karena terbuka sudah hakikatnya. Iya sambil dipolo akanlah. Sambil dipolo akan, sambil ditepakkan layarnya kayak itu. Nah. Ya salah, terima kasih. Guru-guru mursyid yang sebenarnya itu kadim lah. Kada usah dulu pian mencari yang kadim itu. Kada usah, tuh kahina makamnya. Pian harus mencari guru mursyid yang zahir dulu. Kalau pian kada tetamu guru mursyid yang jahir, murabi mursyid yang jahir kayak apa? Pian hendak mendapatkan murabi mursyid yang batin, yang sebenarnya. Kada bisa pian. Nggih, jadi pian berguru dulu dengan murabi mursyid yang zahir. Baru pian mendapatkan murabi musain yang kadim jar pian. Itu lah. Kada usah langsung ke atas kayak itu. Kada usah gin. Nggih. Karena kalau di pandangan jahir nanti hakikatnya itu sama. Seperti itu dululah. Paham guru Siti pada Masya Allah. Waalaikumsalam Abah Ihsan. Masya Allah. Abah Ihsan, kada kan ya Abah Ihsan, kita kan apa namanya itu orang apa lupa ulun TK apa itu. Guru ulun baca Ratibul Hadat tiap malam habis salat Isya. Bagus. Ini pas saja lah, pas pokoknya. Nah kada pas tuh kada ada membaca sama sekali. Buang kitanya hilang sudah hakikatnya. Orang buang kita dulu nampak hakikatnya. Seperti itu sayanglah. Jangan buang kita, hilangkan sudah hakikatnya. Mun kita sudah hilang, memang hilang hakikatnya, langsung timbul hakikatnya. Assalamualaikum. Amin ya rahmal alamin semuanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ajudan ajil. Yang mana yang jat itu guru? Kita nih jat namanya lagi. Kada bisa kita itu sampai kepada makam jat itulah. Kada beda kajar kada bisa sampai kepada makam jat itu kecuali para anbiya. Para anbiya. Tetapi Allah Ta'ala itulah maha apa namanya? Bersifat harus saja. Seseorang itu bisa saja sampai pada makam itu, sampai kepada bujur-bujur tajalli jat itu. Sebenarnya kayak inilah. Sebenarnya kalau kita awal kita panah itu pasti panah pijat namanya. Jat kita yang panah. Yang nampak itu kebesaran jatnya dan sifatnya yang punya. Itu. Jadi nanti setelah itu baru dibukakan misalnya panah pada sifat saja, panah pada apal saja. Itu pian kada bisa merasakannya itu kecuali pian sudah mengalaminya. Kalau ulun ceritakan ini kada bisa ulun menceritakannya seperti apa. Cuma ceritanya itu memang seperti itu, sesuai dengan yang ditulis di kitab itu memang seperti itu. Kita ini awal kita mengalami kepanaan itu memang jat kita ini yang panah. Hilang semua jat kita. Nampaklah jatnya. Bukan jatnya nampak ada seperti itulah. Nampaklah jat kita ini kezahiran daripada jatnya. Nah itu bahasanya kena dipaham orang salah pulang. Berarti pian jadi Allah Ta'ala guru kada kayak itu. Maksudnya kita ini panah diliputi jamal, kesempurnaan jatnya. Kesempurnaan sifat, kesempurnaan apal. Makanya di sini itu kalau belajarnya hati-hatilah. Belajar di sini kalau menjelaskan di masalah fana. Itu kalau orang kada paham di masalah dia merasakan, kada pernah merasakan panah, makanya ulun berhati-hati menyebutkan itu. Yang nampak cuma jatnya aja ulun. Berarti jat pian hilang gurulah, jat Allah Ta'ala ada. Kada seperti itu. Itu dalam perkataan ulun saja seperti itu, perkataan saya saja seperti itu. Yang nampaknya tuh kesempurnaan jatnya ketika kita melihat jat kita. Kesempurnaan sifatnya ketika kita melihat sifat kita. Kesempurnaan apalnya ketika kita menggerakkan, melihat, mendengar, merasakan di seluruh batang tubuh kita ini maupun yang di luar batang tubuh kita ini yang nampak cuma jamal dan kamalnya. Itulah di makam panah nanti. Itu malam yadri lam yajuk, ampun maaf ulun dengan pian berkisah. Minta maaf. Karena apa? Karena itu makam wasil itu pian tidak usah kita ceritakan. Maksudnya kada bisa kita menggambarkannya. Karena di samping kita merasakan kelezatan, keasikan, kita juga melihat kesempurnaan. Mana ada orang melihat kesempurnaan kalau kada merasa lezat. Jadi semua jamal dan kamalnya itu tertuju, nampak. Fa'in nama tuwalu pasama wajula ya.
Di dalam Al-Quran disebutkan itu fa innama tuwalu fasama wajhulah. Di ketika itulah kita melihat jamal dan kamalnya, keelokan daripada zat yang wajibal wujud itu. Disitulah artinya tidak bisa ada kata-kata yang lain selain daripada jamal, yaitu keelokan, kamal, kesempurnaan. Sehingga setelah itu kita diberikan namanya jalal di dalam hati kita. Mengagungkan kebesaran. Karena apa? Saking nampaknya, saking lezatnya kita melihat jamal dan kamal tadi. Di mana? Di setiap pandangan kita, di setiap gerak kita, di setiap pendengaran kita. Seluruh yang kita rasakan lenyap di dalam jamal kesempurnaan. Disitulah makam wasil itu. Makam wasil yang tidak bisa kita ceritakan. Malam yadri, kata ulama, lam yajuk. Bala tidak merasa, dia tidak akan tahu seperti apa. Jadi cukup kita mempelajari bagaimana caranya kita itu supaya nampak jamal dan kamalnya tadi. Yaitu di makam musahada, kita itu benar-benar di makam wahdatus suhud. Yaitu memandang kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan afalnya. Di situ dulu tenggelamkan dulu di wahdatus suhud. Baru nanti kita merasakan wahdatul wujud yang sempurna. Wahdatul wujud sifat yang sempurna. Wahdatul wujud afal yang sempurna. Masya Allah. Ya. Misalnya akikah sudah berkorban, sudah tapi batasmiyah belum. Kada ada hubungannya batasmiyah dengan akikah. Akikah dengan tasmiyah itu kada ada hubungannya, hendak batasmiyah terserah kada akikah. Karena beda anunya. Orang biasanya bila akikah langsung batasmiyah. Akikah itu menyembelih kambing. Ingin tasmiyah itu namanya menamai anak. Menamai anak itu terserah aja pian menamainya. Berselamatan kakadakah. Itu batasmiyah namanya. Berakikah itu beda. Akikah itu ketika kita lahir anak kita sampai dia balik, itu kewajiban kesunahan orang tuanya mengakikahi, yaitu menyembelih kambing, 1 ekor kambing bagi perempuan, 2 ekor kambing bagi laki-laki. Demi Tuhan. Hadir Samarinda, Masya Allah. Marku Gus Sembering adalah Raja Jawa, pencinta tembang emas, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Guru minta penjelasan tentang pengalaman salawat. Itu macam-macam, kada bisa sama. Pengalaman salawat itu pengamalan salawat. Oh ya, pengamalan salawat ini walaupun orang awam tidak hadir pengamalan salawat ini tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada 3 martabat kita ini dalam bersalawat itu. 1 adalah tingkatan martabat orang awam. Ketika dia bersalawat itu, dia bersalawat untuk dirinya dan dia mengharapkan manfaat daripada itu salawat, dan dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Yang kedua adalah orang yang di makam salikin dalam keadaan bersalawat. Dia memesrakan dirinya terhadap Nur Muhammad, merasakan dirinya Nur Muhammad zahir dan batin. Maka dia ketika itu bersalawat, dia itu merasakan bukan dia yang bersalawat, tapi Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada hakikat daripada Muhammad bin Abdullah. Siapa hakikat Muhammad bin Abdullah itu? Yaitu Nur Muhammad itu sendiri. Jadi Nur Muhammad itu ketika dia jahir yang sebenar-benarnya jahir, nampaknya yaitu pada Nabi Muhammad. Kita ini, supaya kita ini juga adalah asalnya daripada Nur Muhammad, maka kita itu mesrakanlah diri kita ini terhadap Nur Muhammad. Nyatakanlah diri kita ini Nur Muhammad secara zahir dan batin. Ketika sudah pas zahir dan batin kita sudah nampak Nur Muhammadnya, ketika itulah kita ini bergerak, kita sudah menjadi salawat. Kalau kita mengucapkan salawat, maka Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada siapa? Kepada Nur Muhammad itu sendiri. Itulah makam yang kedua, yaitu makam wasilin. Nah, yang ketiga yaitu makam musalikin. Yang ketiga adalah makam wasilin namanya. Orang yang sudah lebur di dalam Nur Muhammad, dan Nur Muhammadnya itu lebur di dalam Nurullah. Maka ketika yang bersalawat itu nampak, ketika dia bersalawat, bukan dia yang bersalawat, tetapi Nurullah itulah yang bersalawat kepada Nur Muhammad itu.
Disinilah makam tajalinya Nur Muhammad itu dengan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ketika bersalawat seolah-olah dia bersalawat, padahal bukan dia yang bersalawat. Siapa yang bersalawat itu sebenarnya? Yaitu hakikat daripada Nur Muhammadnya itu sendiri, yaitu yang menjadikan Nur Muhammad itulah sehingga nampak Nur Muhammad ini. Itulah makam namanya fana, makam wasil, yang sebenarnya ketika dia mengucapkan salawat. Jadi pian pilih aja di antara yang tiga itu. Apakah di makam awam, apakah di makam mutawasid, atau di makam salikin, atau di makam wasilin caranya bersalawat itu. Walhasil keseluruhan tingkatan itu orang bersalawat. Itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang di tingkatan awam kalau dia bersalawat dengan mulutnya. Tetapi kalau dengan orang yang di tingkatan wasilin dan di tingkatan orang salikin, itu tidak lagi menggunakan mulutnya bisa, menggunakan mulutnya bisa. Bergerak dia jadi salawat, menutup matanya menjadi salawat, mendengarnya jadi salawat. Kenapa? Karena dia itulah salawat yang sebenarnya. Salawat yang sebenarnya, salawat jat yang sebenarnya. Karena dia paham dan mengerti bahwasanya dirinya itu zahir dan batinnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itulah. Itu kalau pianan tahu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Susanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun Pak. Waalaikumsalam juga. Alhamdulillah. Terima kasih Umuh Neo. Hendak baguru zahir cuma belum ketemu lagi. Berdoa saja. Bujur juga berarti inya dah guru. Izin guru saat bersalawat namun nampak Allah yang bersalawat pada Nur Muhammad itu disebut apa? Nah tadi sudah ulun jelaskan. Baru ulun jelaskan tadi. Ya, amalan gasan anak kecil yang masih kecil apa guru? Banyaki membacakan salawat ummi lawannya. Munnya salawat bacaan. Guru apa maksudnya ayat An-Nabikum Rasulullah yang tadi ulun jelaskan tuh An-Nabikum Rasulullah. Bila orang tuh mesra dengan Nur Muhammad itulah namanya wa'lamu An-Nabikum Rasulullah. Karena Rasulullah itu hakikatnya adalah Nur Muhammad yang nyata. Bila pian itu mesra dengan Nur Muhammad lalu jahir Nur Muhammad itu, yaitu pian namanya. Nah itulah An-Nabikum Rasulullah. Makanya orang itu disebutkan salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Bila sudah jadi salawat maka rohnya itu terhubung dengan ruh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu nur sebijian yang nampak. Nur itu sebijian nampak itu yaitu jamal kamalnya Allah Ta'ala itu pada Nabi itu. Itu nur itu kan artinya kesempurnaan sifat af'al Allah Ta'ala yang nampak yaitu Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad itu dijahirkan yaitu Nabi kita. Nah itu jadi nampak bujur pada Nabi itu sebenarnya jamal dan kamalnya. Karena dia langsung tajali terus Rasulullah itu dengan Allah Ta'ala. Karena apa? Karena selalu Nur Muhammad yang tajali ini diliputi oleh Nurullah. Ada kita ini kan belajar dulu, musahadahkan dulu, memesrakan dulu, sampai kepada panapi nur baru tajali Nurullah itu. Kalau Nabi kata langsung karena dia tuh Nur Muhammad sebijian. Nabi itu Nur Muhammad sebijian. Kalau bahasanya tuh kasarnya Nabi itu Nurullah sebijian. Dedek Nur Muhammadnya Nurullah. Wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu menunjukkan bahwasan Nabi itu adalah kalamullah sebenarnya. Masya Allah, pahamnya lah. Kayak apa caranya bertambah semangat beribadah guru? Iya, semangat itu tadi dengan musahadah. Bila orang musahadah itu nanti diberikan nur, namanya nur syahadah. Lalu dia serasa menyaksikan terus Allah Ta'ala. Rasakan nyaman bila kadang ibadah. Karena apa? Karena nyaman bila beribadah itu menyaksikan orang yang sempurna, sifat yang sempurna. Itu jadi. Amun sudah tinggi gerak dan diam kayak apa guru? Amun sudah tinggal gerak dan diam ya pian yang merasakan. Pian yang merasakan. Ya ini. Karena ternyata dia digerak itu adalah timbulnya dari Nur Muhammad, berdiam itu pun timbulnya dari Nur Muhammad. Jadi napa pian nanakan amun sudah tinggal gerak dan diamnya berarti nampak tuh. Bergerak, berdiam, berpandir sama aja, berpandir sama aja. Keluarnya bisa berpandir, bergeritik hati itu bergerak namanya. Ini
Jadi pian mengartikan gerak tuh bukan bergerak kayak ini aja. Hmm. Hmm. Tepuk usaha biasanya kalau kita belum terbuka tuh kita ini nah ngelek. Wah ada Ramiam kalau ngelek. Guru kita datang suci jadi jasad dan ruh kita pulang suci jualah. Iya yang tadi. Dan makanya kalau ulun jelaskan itu sebenarnya lah datangnya daripada Nur Muhammad kita kembalikan kepada Nur Muhammad. Itu suci datangnya daripada Jat nang suci. Nah, itu artinya kada tahu apa-apa lagi kembalikan lagi dia ke awalnya yaitu ke Nur Muhammadnya itu. Makanya syahadat tolong jelaskan guru. Syahadat itu menyaksikan namanya. Menyaksikan apa yang kita kada saksikan di dalam diri kita nih. Semuanya kita saksikan. Hei, Pak ngelek nah. Apa ini belatang hari ini ngelek. Masya Allah. Ngelek nah. Oh. Iya ngelek kayak apa nih? Ngelek kalau ngelek nah. Iya kada nyaman kalau ngelek. Terima kasih. Ngelek dan sana kayak apa kita? Nggih. Masih ngelek lah. Kalau ngelek kita istirahat ya. Sebentar baru. Khairkan, masya Allah. Imis, masya Allah. Sudah aman kah? Iya, alhamdulillah. Ngelek kita nih. Nah, kalau ngelek ini, yaitu kalau pandir hakikat nih kalau kadang ngelek, orangnya ngelek. Karena ulun lah kalau biasanya kalau lip itu, pengajian tuh kalau sudah makamnya sampai yang mengisahkan masalah di atas itu biasanya kalau kadang ngelek rekamannya kada bisa diupload. Nah itu salah satu keistimewaannya itu. Rantambah rindu banyak baca selawat. Iya itu sudah cukup geng kayaknya sampai sini ngelek nah. Nanti sore lah kita bahas. Ya insya Allah mudahan kada repot ulun. Assalamualaikum minta maaf minta ridha minta halal dulu nah.